Ada fase dalam hidup di mana kamu berhenti ingin dimengerti. Bukan karena kamu berubah jadi orang tertutup. Bukan karena kamu kalah. Tapi karena kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang pantas tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Di awal hidup, kita sering berpikir bahwa berbagi adalah jalan keluar. Kita merasa kalau orang lain tahu masalah kita, beban akan berkurang. Kita percaya bahwa dengan menjelaskan keadaan, kita akan mendapatkan pengertian, simpati, atau dukungan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keterbukaan selalu lebih baik daripada diam. Tapi seiring waktu berjalan, pengalaman mulai mengoreksi keyakinan itu. Kamu mulai bercerita, tapi yang datang justru penilaian. Kamu mencoba jujur, tapi yang muncul malah perbandingan. Kamu menjelaskan dengan tenang, tapi yang kamu terima adalah nasihat yang tidak kamu minta. Dari situ kamu pelan-pelan belajar bahwa tidak semua telinga datang untuk mendengar, dan tidak semua orang yang bertanya benar-benar peduli. Di titik itu, dia mulai terasa berbeda. Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai pilihan. Masalahnya, banyak orang salah memahami diam. Mereka mengira diam itu memendam. Mereka menganggap diam berbahaya. Seolah-olah kalau kamu tidak bicara, maka kamu sedang menyangkal emosi dan suatu hari akan meledak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada perbedaan besar antara memendam tanpa kesadaran dan menahan diri dengan penuh kendali. Memendam adalah ketika kamu tidak mau mengakui apa yang kamu rasakan. Menahan diri adalah ketika kamu tahu persis apa yang kamu rasakan, tapi memilih untuk tidak menyerahkannya ke sembarang orang. Tidak semua orang yang mendengar ceritamu berniat membantumu. Sebagian hanya ingin tahu. Sebagian ingin merasa hidupnya lebih baik dengan membandingkan penderitaanmu. Sebagian lagi bahkan tanpa sadar menikmati cerita kegagalan orang lain. Ini bukan sinisme. Ini realitas sosial yang akan kamu pahami sendiri setelah cukup sering kecewa. Karena itu, kedewasaan bukan tentang selalu terbuka. Kedewasaan adalah kemampuan memilih. Memilih kapan bicara, memilih kepada siapa, dan memilih sejauh apa kamu membuka diri. Kalau setiap luka kamu jelaskan ke semua orang, yang terkuras bukan masalahnya, tapi energimu. Kamu capek mengulang cerita yang sama. Kamu capek menjawab pertanyaan yang tidak penting. Kamu capek membela diri dari asumsi yang bahkan tidak pernah kamu buat. Di titik itu, diam bukan lagi kelemahan. Diam adalah bentuk perlindungan. Ada fase hidup di mana kamu memang harus bekerja dalam diam. Fase di mana hasil belum kelihatan, tapi tuntutan dari luar sudah banyak. Fase di mana kamu masih meraba, masih jatuh bangun, tapi orang-orang sudah ingin melihat pencapaian. Kalau di fase ini kamu terlalu sibuk menjelaskan keadaanmu, kamu akan kehabisan tenaga sebelum benar-benar sampai. Banyak orang gagal bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena mereka kurang mampu, tapi karena mereka terlalu banyak bicara ke orang yang salah. Mereka membagikan rencana sebelum rencana itu kuat. Mereka menceritakan mimpi ke orang yang bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri. Akhirnya yang mereka dapat bukan dorongan, tapi keraguan yang perlahan masuk ke kepala mereka sendiri. Diam di fase ini bukan berarti kamu berhenti peduli. Justru sebaliknya. Kamu cukup peduli pada dirimu sendiri untuk tidak membiarkan suara luar mengacaukan fokusmu. Kamu memilih menjaga konsentrasi daripada mencari validasi. Motivasi sejati bukan tentang terlihat kuat di depan orang lain. Motivasi sejati adalah tetap bergerak meski tidak ada yang menyemangati. Tetap disiplin meski tidak ada yang menonton. Tetap konsisten meski tidak ada yang memberi pengakuan. Banyak orang terlihat bersemangat karena ada sorakan. Sedikit yang tetap berjalan saat semuanya sepi. Kalau kamu sedang lelah sekarang, itu bukan tanda kamu salah jalan. Itu tanda kamu benar-benar berjalan. Tidak ada proses serius yang bebas dari rasa capek. Yang berbahaya bukan kelelahan, tapi kehilangan arah karena terlalu sibuk menjelaskan diri ke orang lain. Kalau kamu sedang kecewa, jangan langsung mencari tempat bercerita. Duduk sebentar. Evaluasi dengan jujur. Tanyakan apa yang bisa diperbaiki, bukan siapa yang harus disalahkan. Banyak orang terjebak di fase curhat bertahun-tahun tanpa pernah naik ke fase perbaikan. Kalau kamu sedang terluka, pahami bahwa luka tidak selalu butuh penonton. Luka butuh waktu. Luka butuh ruang. Luka butuh jarak dari opini luar yang seringkali justru memperparah keadaan.
Tidak semua rasa harus segera keluar. Ada rasa yang memang perlu tenang dulu sebelum dipahami. Tidak semua proses harus disaksikan. Tidak semua perjalanan perlu disorot. Ada bagian hidup yang memang harus dijalani tanpa banyak suara. Dan itu tidak membuatmu tertinggal. Justru disitulah banyak fondasi dibangun. Orang yang benar-benar matang tidak sibuk membuktikan diri. Mereka sibuk membangun. Mereka paham bahwa hasil tidak perlu dijelaskan panjang lebar, karena hasil akan berbicara sendiri. Yang sibuk menjelaskan biasanya masih ragu. Yang fokus bekerja biasanya terlalu sibuk untuk berdebat. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kamu hidup untuk bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Selama kamu tahu arahmu, selama kamu terus bergerak meski pelan, selama kamu tidak berhenti belajar dan memperbaiki diri, kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Akan selalu ada orang yang salah paham. Akan selalu ada yang menilai dari luar. Akan selalu ada yang merasa berhak berkomentar. Tapi hidup bukan tentang merapikan persepsi orang lain. Hidup adalah tentang memastikan kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri. Kalau hari ini kamu memilih diam, itu bukan kemunduran. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu mulai berpikir lebih dewasa. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan semuanya. Kamu mulai paham bahwa ketenangan lebih berharga daripada pengakuan. Banyak hasil besar lahir dari fase yang sepi. Banyak orang sukses tumbuh tanpa tepuk tangan. Mereka tidak sibuk menjelaskan prosesnya. Mereka sibuk menyelesaikannya. Dan saat waktunya tiba, mereka tidak perlu banyak bicara. Perubahan terlihat dari sikap, dari cara berpikir, dan dari hasil nyata. Jadi tetap jalan. Tetap kerjakan bagianmu. Tetap fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Tidak semua luka perlu dijelaskan. Sebagian cukup dijadikan pengingat bahwa kamu pernah jatuh, tapi memilih bangkit. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dan mungkin, di titik hidupmu sekarang, kamu sedang berada di fase itu. Fase di mana kamu tidak ingin banyak bicara. Tidak ingin menjelaskan rencana. Tidak ingin membela diri dari penilaian yang bahkan tidak kamu minta. Bukan karena kamu kalah. Bukan karena kamu takut. Tapi karena kamu mulai paham bahwa ketenangan lebih berharga daripada pengakuan. Bahwa fokus lebih penting daripada pembenaran. Bahwa hasil tidak lahir dari penjelasan, tapi dari konsistensi yang terus dijaga. Kamu tidak harus dimengerti oleh semua orang. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Terus bergerak, meski pelan. Terus memperbaiki, meski sunyi. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang benar-benar menyelesaikan apa yang ia mulai. Dan jika hari ini kamu memilih diam, biarkan itu menjadi ruang untuk menguatkan diri, bukan alasan untuk berhenti. Ini adalah Lentera Sunyi. Tempat di mana kamu tidak diwajibkan menjelaskan hidupmu. Tidak dipaksa terlihat kuat. Tidak dinilai dari seberapa banyak ceritamu dibuka. Pelan saja. Tetap berjalan. Biarkan hasil yang bicara.